Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Zat yang menggenggam hidup setiap makhluk, membolak-balikkan hati dan menanamkan hikmah di balik setiap peristiwa. Hanya dengan kasih dan hidayahnya, kita mampu meniti lorong kehidupan yang sering kelam dan penuh godaan. Dalam kegelapan itulah, kadang cahaya paling terang muncul. Sholawat dan salam teruntuk Nabi Muhammad SAW, teladan utama yang mengajarkan keteguhan dalam kelembutan dan keberanian dalam kebenaran. Semoga kita termasuk umat yang istiqomah di jalan beliau, amin ya rabbal alamin. Sahabat penyimak Teguh Rahayu Selamat Channel yang dirahmati Allah, kali ini kami hadirkan esai penuh makna berjudul Kalau Kita Mau, Sesungguhnya Kita Ini Bukan Bangsa Bebek. Terinspirasi dari tulisan kritis akun Pakukuh Kawulo Alit Mojopahit, cerita ini menggugah kesadaran tentang rakyat yang dibentuk jadi pengekor, pemimpin yang kehilangan arah, dan kekuasaan yang dikuasai para pemodal cukong bin oligarki. Bukan sekadar fiksi, ia adalah potret kondisi bangsa yang dibingkai lewat drama dan renungan. Kami berharap kisah ini menggerakkan hati untuk berpikir merdeka, berani berkata benar, dan menolak tunduk pada sistem yang zalim, seraya tetap kekeh pada Al-Quran, Sunnah, dan nilai-nilai ilahiyah yang menenangkan. Disclaimer: cerita ini adalah karya fiksi reflektif, terinspirasi dari realita. Nama dan tokoh tempat hanyalah rekaan penguat perspektif. Dalil bersumber dari rujukan sahih sebagai penguat makna. Untuk itu, mari kita simak dengan hati yang jernih, dengan Bismillah. Catatan kritis ini ditukil dari akun Facebook Pakukuh Kawulo Alit Mojopahit. Gaya bahasanya keras dan penuh keprihatinan, namun menyimpan suara hati terdalam tentang kondisi bangsa. Kami jadikan tulisan ini sebagai pengantar, karena di balik kalimat lugas itu tersimpan keinginan luhur, membangunkan kesadaran kita bersama. Judul: Jika Mau, Sesungguhnya Kita Bukan Bangsa Bebek. Fenomena bebek membebek dan pribadi pengekor. Setidaknya, realitas politik yang terlihat mengesankan demikian. Gerakan massa pembebek sangat bergantung pada kemana arah angin politik bergerak, tergantung pada giringan sang penggembala. Bila sang penggembala menggiring ke sawah, maka mereka pun menurut dan terjun ke sawah. Baca, ciom beran, dan dipastikan semua bebek wajib mengikutinya, tanpa satu pun mampu protes, bahkan bertanya pun tidak. Tak ayal, sang penggembala mendapatkan keleluasaan untuk memainkan irama apa saja yang mereka mau, dengan memastikan kapan bebek harus makan, mandi, dan masuk kandang, itu cukup. Uniknya, semuanya dilakukan dengan cambuk uang suap, perempuan, dan lainnya. Model perilaku politik etos bebek tersebut sungguh membuat kami, dan para tokoh pemikir bangsa prihatin. Bahwa proklamasi yang dideklarasikan para pemikir pendahulu seyakin-yakinnya bukan seremonial belaka. Ada substansi pesan moral kuat untuk disampaikan, bahwa mentalitas bebek adalah borok kronis, tapi tak disadari, kita ini bangsa besar, penguasai sebagian Asia Tenggara bahkan Asia di masa Majapahit Raya. Mentalitas pembebek jelas sangat berbahaya bagi kelangsungan bangsa, dalam mengembalikan anak bangsa menjadi tuan di negeri sendiri. Isu inilah wajib digagas para pemikir bangsa yang sedang memegang kekuasaan di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, serta elemen bangsa lainnya, untuk andil melahirkan konsep besar sesegera mungkin sebagai sistem pengendalian controllership system. Bayangkan, jika tidak segera disadari, pengeroposan mental yang sudah kian menggila ini menjelma menjadi budaya baru yang membius kehidupan berbangsa. Tengok saja, sehebat apapun jabatan formal yang kita lihat di pemerintahan, jabatan politik, bahkan jabatan terhormat religius pun, jenengan ketek cuma jadi gedibal, jongos, para cukong, mereka pun rawan jadi pembebek dan tunduk patuh pada borjuis penguasa modal cukong bin oligarki di negeri ini. Merekalah sang penggembala bebek dan tuan pengendali de facto negeri ini, termasuk hajatan pemilu, pilkada, gubernur, bupati, wali kota, bahkan pilpres, rentan terhadap campur tangan mereka. Maka,
jangan heran jika seorang calon terlihat begitu visioner, tegas, dan sebagainya sebelum pemilihan, namun akan melempem, bahkan malah jadi pembuat masalah, KKN, futifu, setelah terpilih dan menduduki jabatan. Kalau begini caranya, kelangsungan tata kehidupan berbangsa sangat rentan, lantas, akan dibawa kemana bangsa ini ke depan. Andai, jika presiden terpilih memiliki pribadi, pembebek. 2. Nuhun, tapi kami sudah kebal. Langit sore di atas Jakarta seolah menggelayut, seperti menahan beratnya kenyataan. Dwi, seorang jurnalis muda idealis, baru saja pulang dari peliputan sidang korupsi pejabat daerah yang lagi-lagi berujung pada vonis ringan. Ia merekam semuanya, saksi-saksi palsu, jaksa yang gelisah, hakim yang tampak terburu-buru. Tak ada yang mengejutkan, sebab publik sudah kebal. Nuhun, tapi kami sudah kebal, kata seorang pedagang asongan saat ditanya reaksinya. Bangsa ini sudah lama hidup di antara dua ekstrim, apatisme dan penggiringan massa. Seperti kata dalam tulisan Pak Kukuh, bebek itu kini bukan metafora belaka. Ia menjelma menjadi sistem, dari sekolah hingga kantor pemerintahan, dari seminar hingga ruang-ruang parlemen. Tidak ada ruang aman dari virus tunduk, takluk, dan takut. Dwi tahu benar, ketika seorang pejabat menjadi boneka oligarki, maka suara rakyat hanya dijadikan tepuk tangan kosong di belakang layar teater demokrasi. Ia menulis, mempublikasikan, bahkan sesekali diteror. Namun Dwi tidak sendiri. Di pelosok Jawa Tengah, seorang kepala desa bernama Pak Slamet memutuskan untuk tidak menandatangani kerja sama proyek tambang milik kongsi besar. Ia diancam, disingkirkan, dan rumahnya dilempari batu. Tapi ia tetap berdiri. Saya bukan bebek, saya ini cucu dari orang-orang yang dulu perang melawan penjajah, katanya lantang dalam forum warga. Apa yang mereka lawan bukan hanya sistem, tapi juga mentalitas, tunduk karena aman, diam karena takut, ikut karena terbiasa. Ironisnya, sistem ini dijaga oleh hukum yang tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Ketika seorang aktivis diborgol karena orasi, para koruptor berfoto sambil tersenyum di sidang tipikor. Indonesia bukan kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang mau berpikir bebas. Para pemimpin politik hari ini, banyak di antaranya hanyalah aktor dalam naskah yang disusun para pemilik modal. Mereka bukan pemimpin, tapi marionet. Namun seperti api kecil di tengah badai, Dwi dan Slamet menunjukkan satu hal, selama masih ada yang berani menolak jadi bebek, harapan itu tetap ada. 3. Kami hanya ingin bertanya. Pagi itu di depan gedung DPR RI, ratusan mahasiswa berkumpul. Bukan untuk menjarah, bukan pula untuk merusak, tapi sekadar ingin bertanya, uang yang kalian kelola, itu uang siapa? Adalah Rani, mahasiswi semester akhir dari Fakultas Hukum, yang pertama kali memegang megafon. Suaranya tidak besar, tapi getarnya menusuk. Kami hanya ingin tahu, kenapa hukum terasa kejam ke rakyat kecil, tapi hangat dan sabar ke para penguasa. Katanya, namun belum 2 menit, suara itu dirampas oleh sirene. Gas air mata menari, sepatu Lars berdentum, dan batang tubuh mahasiswa digiring seperti kawanan ternak. Irama pembungkaman telah diorkestrasi dengan rapi, disiarkan dengan bahasa lembut demi ketertiban umum. Di ruang-ruang sidang, para elit bicara tentang reformasi hukum, transparansi anggaran, dan meritokrasi. Tapi di luar, aparat justru menghardik rakyat yang bertanya. Ini bukan sekadar inkonsistensi, ini adalah pengkhianatan diam-diam yang disepakati oleh kekuasaan. Satire yang dibungkus fakta menjadi keseharian, ketua partai bicara anti korupsi, padahal tersandung kasus, lembaga survei bicara netral, tapi dompetnya tergantung sponsor politik dan influencer dadakan muncul menyuarakan nasionalisme, padahal dibayar untuk menggiring opini. Kita sedang hidup di zaman ironi, di mana kejujuran dihitung sebagai ancaman. Dan seperti tulisan Pak Kukuh, bebek-bebek itu kini bahkan bukan dipaksa, mereka rela.
Mereka menikmati ritme diperintah dan diiming-imingi, karena mereka pun bermimpi suatu hari akan menjadi penggembala. Namun di sudut-sudut sunyi negeri ini, masih ada suara yang tidak bisa dibeli. Di balik kampung nelayan di Sulawesi, seorang pemuda bernama Habil mencetak buletin sendiri. Ia cetak dengan printer bekas, dibagikan dari warung ke warung. Isinya, data tentang kerusakan ekosistem laut akibat kapal asing yang dibackingi oknum aparat. Kalau negara tidak bisa melindungi laut, siapa lagi? Ini bukan soal politik, ini soal harga diri, katanya. Rani, Habil, Dwi, Slamet, mereka adalah nama-nama kecil yang tak muncul di survei nasional. Tapi mereka punya satu kesamaan, menolak jadi bebek. Mereka bertanya, melawan, dan berdiri meski sendirian. 4. Boneka gemoy di singgasana. Di balik layar kaca yang mengilap, ada tokoh nasional yang dielu-elukan. Sosok muda, tampan, digadang sebagai harapan baru bangsa. Spanduknya menempel di setiap sudut kota. Iklan-iklannya membanjiri platform digital. Kata-katanya tersusun manis, disunting tim pencitraan profesional. Tapi tak banyak yang tahu bahwa di balik segala kesempurnaan itu, ada tali tak kasat mata yang menggerakkannya, cukong bin oligarki. Namanya Rama Wijaya. Sebelum menjadi calon pemimpin daerah, ia adalah sosok idealis. Ia pernah menolak dana kampanye dari pengusaha tambang, pernah bersumpah tak akan menjual tanah rakyat kepada investor asing. Tapi hari ini, dia duduk di kursi kekuasaan, menandatangani perizinan yang justru merampas tanah yang dulu ia bela. Apa yang terjadi? Satu pertemuan malam hari dengan seorang penentu anggaran mengubah segalanya. Kamu bisa menangkan pilkada, tapi konsekuensinya, proyek A sampai E kamu amankan. Sisanya, urus rakyatmu semau kamu, begitu katanya. Rama diam, tapi diam itu cukup sebagai tanda tunduk. Dan seperti bebek, dalam narasi Pak Kukuh, sang pemimpin yang katanya harapan baru itu kini berubah menjadi boneka. Ia bicara lantang tentang perubahan, tapi kebijakannya justru memperpanjang derita. Ia berkeliling desa membagi sembako, namun lupa bahwa air bersih di desa itu telah dikotori oleh perusahaan sawit yang ia izinkan. Kisah Rama bukan fiksi. Dalam berbagai bentuk, ia hidup di banyak daerah. Berwajah lain, bernama berbeda, tapi memiliki pola yang sama. Mereka memulai langkah dengan janji, lalu ditikam sunyi oleh sistem yang rakus. Yang dulu marah atas ketidakadilan, kini jadi bagian dari kekuasaan yang menindas. Tapi, apakah semua pemimpin demikian? Tidak, masih ada segelintir yang melawan. Tapi jumlah mereka sedikit, dan daya lawannya nyaris tak cukup. Di tengah kepungan sistem yang menyesakkan, mereka seperti api kecil di tengah hujan badai. Adalah Furkon, bupati muda dari sebuah kabupaten di timur Indonesia. Ia menolak menyetujui penggusuran lahan adat oleh investor besar. Akibatnya, anggaran daerahnya dipangkas. Ia difitnah lewat media sosial. Bahkan rumah ibunya disatroni orang tak dikenal. Tapi ia tak goyah. Apa gunanya kursi kekuasaan jika saya harus mengorbankan ibu saya sendiri? Atau tanah tempat nenek moyang kami dikubur? Katanya dalam sebuah wawancara yang tak sempat viral, karena algoritma tak berpihak pada kebenaran yang tak menguntungkan pemilik modal. Di tengah bangunan sistemik yang menyuap, menekan, dan mengatur, ada pertarungan sunyi antara boneka dan manusia. Antara pemimpin sejati dan mereka yang hanya menjadi juru bicara kepentingan. Dan jika rakyat tak lagi bisa membedakan keduanya, maka boneka-boneka itu akan terus dipuja layaknya pahlawan, bahkan patungnya diarak ke puncak gunung, nyaris dipuja layaknya Firaun. Sementara negeri ini terus dikemudikan oleh tangan yang tak terlihat, cukong bin oligarki. 5. Pengadilan yang tumpul ke atas. Di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta, sebuah kasus besar sedang dibacakan. Terdakwa, mantan pejabat tinggi kementerian yang terbukti menerima suap ratusan miliar. Di luar ruang sidang, rakyat sudah lama muak.
Mereka menanti vonis berat. Mereka ingin ada rasa keadilan. Tapi hakim hanya berkata, menimbang bahwa terdakwa kooperatif dan telah mengembalikan sebagian uang negara, maka dihukum 4 tahun penjara dengan potongan masa tahanan dan remisi. Di media sosial, putusan itu viral. Tapi hanya sebentar. Dalam sehari, berita itu tenggelam oleh sensasi lain, gosip artis berselingkuh, video perang menamparkan orang tua, hingga drama politik partai yang settingnya seperti sinetron. Inilah negeri kita, ketika hukum tak lagi menjadi panglima, tapi pelayan bagi mereka yang punya koneksi dan kapital. Ketika hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Rakyat kecil yang mencuri semangka dihajar massa. Tapi pejabat yang korup hanya dikenai denda, bahkan tetap disambut hangat saat bebas. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang ibu bernama Bu Yanti dijatuhi hukuman 3 bulan penjara. Kesalahannya, menebang 2 batang pohon milik negara yang tumbuh di pinggir sawahnya untuk memasak. Tak ada pengacara, tak ada pembelaan, hanya seorang janda tua, diadili oleh sistem yang buta terhadap nurani. Anaknya menangis di depan wartawan. Kenapa ibu saya masuk penjara, tapi orang yang korupsi jutaan kali lipat dari kayu itu, malah masih bisa senyum di TV? Pertanyaan itu menggantung di udara. Tak ada yang menjawab. Di sudut lain, seorang jaksa muda, Dimas, dihantui dilema. Ia tahu kasus besar yang ditanganinya adalah sarang korupsi. Tapi setiap kali ia mencoba mengungkap, berkasnya ditahan, atau malah dipindahkan ke posisi yang tak penting. Ia pun menulis dalam jurnal pribadinya, saya menjadi bagian dari sistem yang saya benci. Tapi jika saya keluar, tak ada lagi yang bisa mencoba melawan dari dalam. Cerita Dimas adalah potret banyak penegak hukum muda hari ini, terjebak antara idealisme dan kenyataan, antara sumpah profesi dan tekanan kekuasaan. Ketika keadilan menjadi barang langka, rakyat kehilangan arah. Mereka jadi apatis. Mereka berhenti berharap, dan di saat itulah para penjahat berdasi paling menikmati panggungnya. Karena bagi mereka, ketidakpedulian rakyat adalah kemenangan terbesar. Tapi tidak semua diam. Di suatu malam, sekelompok mahasiswa hukum berkumpul di kos sederhana. Mereka menyusun draft undang-undang versi rakyat. Mereka tahu itu mungkin tak akan pernah masuk ke parlemen. Tapi mereka percaya, kebenaran tak selalu harus dimenangkan hari ini, asal terus diperjuangkan, ia akan menemukan jalannya sendiri. 6. Negeri dalam cengkeraman KKN. Di puncak bukit itu berdiri sebuah villa mewah. Bangunannya menjulang, dikelilingi pagar besi dan deretan mobil hitam berpelat khusus. Di dalamnya, berkumpul para pengendali negeri, bukan pejabat publik, tapi para taipan, pengusaha, dan makelar kebijakan. Mereka tidak ikut pemilu. Mereka tidak tampil di baliho. Tapi mereka menentukan siapa yang menang, siapa yang menjabat, bahkan siapa yang harus dipenjara. Beginilah wajah KKN zaman modern, korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan lagi penyakit, tapi sistem yang terstruktur masif. Proyek-proyek pemerintah dibagi-bagikan layaknya warisan kakek moyangnya. Perizinan diatur lewat pertemuan malam hari. Pengangkatan jabatan di kementerian ditentukan bukan oleh kompetensi, tapi oleh loyalitas dan lobi. Lulusan terbaik hanya bisa jadi staf. Sementara kerabat pejabat, penjilat, sengkuni, pencebok, sekalipun minim kapasitas, langsung duduk di kursi direktur, bahkan komisaris, UED dan rakyat. Mereka hanya menjadi saksi diam, pelengkap penderitaan. Sebagian pasrah, sebagian beradaptasi. Kalau tidak ikut main, kita tak dapat kue bagian, begitu dalih para pegawai di level bawah. Akhirnya korupsi menjadi budaya. Dari atas sampai ke kelurahan, semua terbiasa dengan uang rokok, pelicin, ucapan terima kasih. Di tengah semua itu, seorang guru honorer bernama Pak Amir berjalan kaki setiap hari ke sekolah. Gajinya tak sampai UMR, tapi ia tetap mengajar dengan semangat. Saya tidak mau anak-anak saya percaya bahwa semua orang harus menyuap untuk sukses, katanya. Suatu hari,
Ia ditawari proyek pengadaan buku dari kepala dinas, asal bersedia memberi persentase balik. Ia menolak. Akibatnya, namanya dicoret dari daftar guru penerima tunjangan. Ia mengajar tanpa bayaran 3 bulan lamanya. Kisah Pak Amir mungkin terdengar kecil, tapi justru di tangan orang-orang seperti dialah kehormatan bangsa ini masih bertahan. Di antara lautan kebusukan, masih ada yang memilih jujur. Masih ada yang mengajarkan integritas, bukan dari podium, tapi lewat teladan diam-diam. Namun jika sistem terus begini, berapa lama lagi mereka bisa bertahan? Di layar televisi, drama politik terus diputar. Satu persatu pejabat tertangkap KPK, tapi seperti efek domino, yang tumbang hanya pion. Raja-raja tetap aman. Kekuasaan berpindah tangan, tapi bukan ke rakyat, melainkan dari satu konglomerat ke konglomerat lain. Dari satu lingkaran istana ke lingkaran yang lebih eksklusif. Ini seperti cerita wayang, kata Pak Amir suatu sore. Tapi bedanya, dalangnya bisa dibeli. Penontonnya disuruh tepuk tangan, dan Pandawanya, entah di mana. 7. Bangkit atau hancur. Malam itu, langit Jakarta gelap, bukan hanya karena hujan yang menggantung, tetapi karena batin yang letih menyaksikan bangsa ini berjalan di atas luka-luka yang tak pernah sembuh. Berita hari itu, seorang aktivis lingkungan ditemukan tewas di sungai, 2 jam setelah memprotes tambang emas ilegal yang diduga dibekingi oleh oknum aparat. Tak ada penyelidikan serius, tak ada pernyataan resmi, hanya ucapan belasungkawa dan lupa. Indonesia, tanah yang diwariskan dengan darah para pejuang, kini tergadai dalam cengkeraman oligarki, pemimpin boneka, aparat bermental budak, serta sistem hukum yang dibajak oleh kepentingan. Di jalanan, anak-anak mengemis. Di ruang istana, para elit bersulang. Tapi, apakah ini takdir bangsa kita? Jawabannya, tidak. Dalam setiap zaman, selalu ada segelintir manusia yang memilih jalan sunyi, berani berpikir, berani bersuara, dan berani menanggung risikonya. Mereka adalah guru-guru jujur seperti Pak Amir. Mahasiswa yang tak lelah menyusun kajian. Ibu-ibu yang menolak sawahnya dijual. Penulis yang tetap menulis meski diancam. Mereka bukan banyak, tapi mereka cukup untuk menyalakan obor perlawanan. Perubahan tidak lahir dari masa yang diam. Ia lahir dari satu tekad yang berani berkata, cukup. Hari ini, jika kita terus diam, kita bukan hanya sedang membiarkan ketidakadilan menang, tetapi sedang menggali kubur bagi generasi berikutnya. Masa depan Indonesia bukan soal siapa yang memimpin, tapi apakah rakyatnya masih mau berpikir dan melawan, atau memilih hidup sebagai bebek, mengangguk dan membebek, tanpa arah, tanpa kehormatan. Ingat sabda Rasulullah, sebaik-baik jihad adalah berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi. Renungkanlah pesan Sayyid Qutb, pemikir besar Islam yang mati di tiang gantungan karena menolak tunduk pada penguasa tiran zolim. Satu kalimat yang jujur dari seorang manusia merdeka bisa mengguncang singgasana kebatilan. Indonesia tidak kekurangan tanah, tidak kekurangan sumber daya. Yang kita kekurangan adalah keberanian untuk berkata jujur, berpikir merdeka, dan memilih untuk tidak jadi bebek. Maka kini waktunya, bangkit atau hancur dalam diam.